Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana, ini nek cara Jawa niki empan papan gitu. Empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahallihi. Mahal itu tempat ya, wadah. Ya, ya. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam, dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu, ini sampai jam berapa? Jam 3. Pak, sampean ndonga Pak, nggih ngragas kabeh to Pak. Ana sing subuh barang kula. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam. Saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to kuwi. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur iki cacah iki kan gitu. Pak Muzamil, kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada 2 ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khairu ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Ya, begitu. Apapun identitasnya, gitu ya. Nek sampean nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu, tidak pada identitas atau KTP-nya, gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kowe nek motormu kepleset njur ditulung wong, kowe takon sik, jenengan muslim mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristenan, ora rasa nulung kowe. Ora ana gunane kowe nulung aku ngono ya, kira-kira. Itu. Utawa nek ana wong tiba njur kowe sing arep nulung, kowe takon sik, kowe Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Kowe gak ISIS kowe ngono kae. Kowe nganti modar ra kok tolong, nek kok tolong ngono. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin? Kowe ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok, mergo Pak Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus, mergo Pak Malik Fajar ora tau leran ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya, maka selak gegar otak wonge ya gitu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani. Gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan
punya rasa takut dan punya rasa sedih, dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Ya, sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward ya, apa, penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk neng dapur wae. Gitu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini. Gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah tuh gimana kira-kira Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi. Dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengen kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Itu ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja. Sampai satu ketika, nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit. Pulang ke rumahnya didenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya. Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya. Karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak. Yang bisa di video bukone kan gitu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti? Orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil ya. Illa sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah. Sehingga kalau kita mau bikin hari raya, seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa, begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya mergo? Yes, wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu. Kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya. Kan? Idul Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu.
Lho nek asline kan sing dirayakan kan sing ampuh to, sing top to. Nah, itu puasa. Mana mungkin kita bisa toleran rukun kalau ndak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kowe ra entuk ngonekke aja ngonekke, kowe cukup semene wae. Kowe aja ngetokke kowe sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara Bapak-bapak yang akan urut-urutannya dan seterusnya. Saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang, tidak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau wikir wis rada suwe iki mau mikire ya. Ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah, untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu. Tolong kita membebaskan diri dari simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan misalnya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan itu kan orang bilang kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rada Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini itu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ono ning kono suket wae angel ya. Oh, itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Ning nutupi aurat ki kok wujudke nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak? Saiki budaya entuk ora dalam beragama. Nek ora entuk budaya berarti diganti alam. Ya. Kan banyak orang yang mempersoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo belara. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget gue nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang sing marai ya nikah gawe. Kita minta Mbak Novia satu nomor. Mbak Novia apa ya, terserah Mbak Novia kira-kira, atau kita bawakan satu nomor ini. Yang saya itu kan akhir-akhir ini saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira, dan ada, Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan, dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu dari hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu
terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora kuwi urip baleni remedi apa hair awengi kokean nang silir ya gitu kan, upamane lho ya, upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua gitu. Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang.